Kalau selama ini kita bahas dari sisi pemain dan bandar, kali ini kita bahas dari sisi pemerintah. Apa peran pemerintah dan bakal kita evaluasi gimana kerja Komdigi. Langsung aja kita bahas. Ya, kita tahu belakangan judul ini kian merajalela. Bahkan sampai segmen terendah, anak-anak pun ikut bermain. Di setiap sudut tongkrongan, di setiap sudut kota, hampir semua orang bermain judul ini. Tapi sebenarnya bagaimana sih cara menghentikannya? Apakah cara-cara dipakai Komdigi cuma sekedar gimmick atau formalitas atau memang benar? Nah, kita bakal kupas tuntas di channel ini. Langsung aja ke poin yang pertama, yaitu di sini ada pemblokiran situs judi. Seberapa efektif sebenarnya pemblokiran situs judi ini? Jadi, salah satu langkah yang ditempuh oleh Komdigi adalah memblokir situs-situs judol yang dimana sebenarnya itu nggak ngefek sama sekali. Jadi yang perlu kalian tahu, bandar-bandar ini juga pinter. Mereka pakai mirror link, yang artinya mereka pakai web yang sama dengan domain yang berbeda, dan itu prosesnya nggak sampai 5 menit. Contohnya gini, gue kasih contoh ya. Ini web yang sebelum diblokir oleh Komdigi, lihat domainnya. Nah, ini web setelah mereka beli domain baru atau mirror link. Isinya tetap sama, hanya beda domain aja, dan harganya sangat murah, 25.000 udah bisa. Dan sangat sebentar, 5 menit kelar. Jadi kalau solusinya adalah ngeblokir situs, menurut gue itu sangat-sangat tidak efektif dan menurut gue hanya gimmick. Tapi data yang mereka kasih ke kita sebagai masyarakat adalah Komdigi berhasil ngeblokir ratusan ribu judol dalam satu hari. Itu kan nggak ada guna sebenarnya ya. Jadi menurut gue coba deh dievaluasi solusi ini gitu loh. Karena kalau gue aja di programmernya bandar, 3 menit kelar lah. Pemain juga nggak bodoh, mereka bisa pakai VPN buat akses web-web yang diblokir oleh pemerintah gitu loh. Jadi percuma aja, itu bukan solusi menurut gue ya. Jadi pemblokiran ini ibarat kayak main petak umpet aja, nggak ada ujungnya. Ya ibaratnya lu punya foto, lu posting terus di take down sama Instagram, tinggal lu posting lagi aja karena lu punya masternya gitu loh. Jadi kalau solusinya blokir, bullshit. Masa iya mereka nggak kepikiran cara lain gitu loh. Ya itu sih paling kalau yang masalah blokirannya. Pemblokiran rekening ini sebenarnya lumayan oke, lumayan berefek ya. Karena ketika rekening bandar diblokir itu otomatis akses untuk pembayarannya tuh, paymentnya itu stop. Walaupun bandar punya banyak rekening, tapi kan kalau rekening ini nggak seperti domain, rekening ini punya batas. Ya suatu saat mereka bakal kehabisan rekening dan bakal sulit juga. Tapi bandar itu lagi-lagi nggak bodoh, mereka bisa pakai cryptocurrency yang sistemnya blockchain, bebas gitu loh. Dan ini ya faktanya ya, kalau emang oke lah kita anggap langkah ini baik untuk pemblokiran paymentnya ini, banknya si rekening bandar ini. Tapi kalian pasti sadar nggak semua rekening itu diblokir sama Komdigi. Padahal kan Komdigi bermitra dengan OJK atau PPATK ya terkait masalah ini. Nah, banyak web-web yang ada rekeningnya dari 2-3 tahun lalu masih sama. Artinya, berarti itu nggak diblokir sama Komdigi. Jadi yang kata mereka, kita telah memblokir puluhan ribu rekening, itu apa coba? Gimmick lagi kah atau apa? Nggak ngerti gue. Kalau ini beneran dilakukan, sebenarnya sangat bagus. Mereka bisa bikin kolom aduan, di mana setiap masyarakat yang melihat rekening yang tertera di suatu situs web, lapor ke form tersebut, langsung diblokir. Itu sangat efektif menurut gue ya. Mungkin setahun kita bisa kelarin masalah judul ini. Tapi, mereka kayak setengah-setengah. Jadi kayak antara beneran mau berantas atau enggak gitu, atau formalitas aja gitu loh. Padahal Bu Menterinya baru loh ini, cobalah lebih berimprovisasi lah, jangan terlalu textbook lah. Nih, ini yang paling kocak ya menurut gua ya. Ini yang paling kocak. Beberapa waktu lalu, Komdigi ini ngebuat suatu event yang namanya Fun Run atau ya lari lah, event lari gitulah. Dengan tagline lari-lari santai buat lawan judol. Lari loh ini. Lari beneran lari. Apa korelasinya ketika kita lari dari judul tuh lari
apa korelasinya ketika kita lari dan judol ini nggak sangat-sangat aneh banget, kocak cuy, kocak banget ini. Mereka bikin event yang buang-buang anggaran. Ngapain buang-buang anggaran buat event lari-lari nggak jelas kayak gitu? Apa efeknya? Apakah yang lari itu pemain judol? Kayaknya enggak. Pemain judol nggak bakal ikut lomba lari atau event lari-lari kayak gitu. Mereka nggak bisa beli sepatu. Jadi sangat gue bingung ya. Ini Komdigi apa nggak ada orang-orang yang mikir gimana cara yang benar gitu atau gimana sih? Angkanya nggak ini. Langkahnya sangat-sangat nggak masuk akal. Ya jadi gue jelasin sedikit ya. Ini gue baca dari salah satu berita. Katanya Komdigi bikin acara fun run sebagai bagian dari kampanye anti judol. Kampanye anti judol pakai event lari-lari. Mana ya? Kenapa nggak masuk akal? Masalah judol itu masalah ekonomi, bukan masalah kesehatan. Walaupun ada psikologinya ya, tapi kan lebih dominan ke ekonominya gitu loh. Dan para penjudi nggak bakal tiba-tiba sadar setelah ikut event lari ini gitu loh. Mana ada orang habis lari terus gue stop judol, kan nggak kayak gitu cuy. Anggaran buat event kayak gini mending dibikin event yang lebih konkret lah, seperti edukasi yang kayak gue bahas di video Mas Imam Budi itu lebih sampai gitu loh message-nya ke masyarakat daripada event-event lari kayak gini. Astagfirullah. Ini bukan mengecilin usaha mereka ya, tapi kayak mereka suruh orang lihat tapi dengan cara kasih kupon diskon makanan gitu loh. Sangat kontradiksi. Ya Komdigi, musabah dari Anda Komdigi, coba. Berikutnya ada pembentukan Satgas. Nah ini sebenarnya pernah gue bahas di channelnya Bang Densu ya. Gue pengen ada Satgas kalau di narkoba serupa BNN lah yang ngurus khusus untuk judol ini. Nah tapi ternyata sudah ada dan gue nggak tahu ada Satgas judol ini. Artinya apa? Sosialisasinya nggak sampai ke masyarakat gitu loh. Dan apa perannya gitu loh? Hasilnya apa dari Satgas ini? Apalagi apa cuma gimmick lagi atau buang-buang anggaran atau apa? Ini gue bacain ya informasinya ya. Satuan Tugas Judi Online yang dibentuk pemerintah untuk memberantas judi daring atau judi online dibentuk melalui Kepres tahun 2024 nomor 21. Tugasnya mengoptimalkan pencegahan dan penegakan hukum perjudian online, meningkatkan koordinasi antara kementerian atau lembaga kerjasama luar negeri. Yang terakhir itu menetapkan kebijakan strategis dan merumuskan rekomendasi. Ini nggak ada maknanya sebenarnya. Lagi-lagi buang-buang anggaran. Harusnya kalau bikin Satgas judol lah ya, cara yang paling efektif adalah pembentukan customer service. Jadi tugasnya ini menerima laporan-laporan atau aduan-aduan dari masyarakat terkait judol ini. Yang kedua itu badan rehabilitasinya. Dibikin satu badan yang punya kantor, punya manpower yang ahli dalam bidangnya seperti psikologi, ekonomi, segala macam untuk merehab mantan-mantan pecandu judol ini agar mereka punya hidup yang lebih baik. Dan yang ketiga ini, bolehlah ada orang IT-nya lah buat kasih masukan-masukan gimana sebenarnya Satgasnya ini yang harusnya bekerja gitu loh. Karena sampai saat ini nggak ada peran yang signifikan dari Satgas judol ini. Lagi-lagi cuma nama aja. Tuh terkait Satgas judol ya. Ini yang paling kocak selanjutnya ini. Komdigi itu punya servis atau layanan, kita bisa melapor ke Komdigi ketika kita melihat situs judol atau iklan judol atau apapun terkait promo judol ya. Tapi yang kocaknya, ini kocaknya ya, mereka kalah sama bandar judol. Kenapa? Karena yang balesin chatnya bot anjir. Judol atau bandar judol punya customer service 24 jam non-stop. Sedangkan mereka pakai bot, gimana mau kelar coba? Ibaratnya lu perang pakai musuh lu pakai sniper, lu pakai tangan. Ya udah mati duluan, gimana coba? Paling berapa sih gaji beberapa orang buat jadi customer service 24 jam? Ya pakai shift 3 shift 1 hari gitu loh. Dibanding mereka pakai bot yang sama sekali nggak ngaruh, gue yakin nggak bakal dibaca juga itu pesannya. Gue udah coba nih. Ini gue tampilin ya chat gue sama botnya Komdigi. Kenapa bot itu nggak optimal? Karena jawabannya template yang sudah diprogram sebelumnya, nggak ada feel-nya, bukan manusia yang balas kan.
dan bakal bikin banyak laporan yang menumpuk tanpa ada solusinya gitu loh. Karena gue yakin kayaknya nggak bakal dibaca juga itu chat-chat dari pelapor-pelapor ini gitu loh. Ya saran gue mending Komdigi rekrut mantan-mantan CS judul lah. Mereka bisa kerja 12 jam sehari gitu dengan gaji 6 juta kok, cuma dibanding kalian pakai chatbot nggak jelas kayak gitu. Jadi kesimpulannya adalah sebenarnya pemerintah ini antara mau dan nggak mau nih berantas judul. Mereka udah bikin semua programnya, cuma programnya nggak masuk akal alias goblok. Ya sebenarnya kalau mau berantas judul gampang, bikin satu sistem atau suatu badan yang mengurusi laporan-laporan terkait judul, mulai dari laporan rekening, laporan promo, laporan apapun. Tapi jangan pakai bot ya, yang beneran manusia gitu loh. Pakai customer service yang asli gitu. Nah, gampang kok. Komdigi bisa berkolaborasi dengan PPTK. Kan jelas tuh, ketika rekening dipakai untuk yang tidak semestinya, kayak judul, boleh diblokir. Gampang. Tinggal lihat rekening di situs webnya aja, langsung blokir. Nggak sampai setahun kelar kok judi. Nggak sulit sebenarnya. Buat apa event-event lari nggak jelas kayak gitu? Buang-buang anggaran. Yang ada mereka malah foto-foto aja gitu kan. Ya jadi intinya coba deh kalian tag Komdigi deh. Gimana sih mereka